Oke, malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran berita terbaru dunia sepak bola, seputaran informasi terbaru dunia sepak bola. Jadi teman-teman, perhelatan Piala Asia 2024 ini sudah berakhir, yang mana kemudian Qatar sebagai juara bertahan saat ini juara lagi ya. Qatar kemarin memang di final bertemu antara All Mid East Nation ya, jadi negara-negara dari Timur Tengah yang mayoritas penduduknya ini kan orang-orang orang Arab Timur Tengah, Qatar, Yordania, yang mana kemarin Qatar permainannya seru, adu fisik ya, adu kekuatan ya kayaknya. Kalau orang-orang Timur Tengah ini powernya, speednya luar biasa. Yaitu memang kemarin akhirnya skor 3-1 ya teman-teman, dimana Qatar tuh 3 golnya agak aneh gitu kan. Golnya semuanya tiga-tiganya dari kota titik penalti ya, yang dieksekusi dengan bagus oleh Akram Afif ya. Akram Afif yaitu striker daripada timnas Qatar dan juga menjadi pemain terbaik di Piala Asia di Qatar ya 2024 nih. Pemain terbaiknya adalah Akram Afif. Sementara kalau Yordania membalas ya, cuman merasakan 1 gol ya dari Ali Naimat di babak kedua. Yang jelas kalau kita berkaca daripada Piala Asia kemarin ya, sepertinya Piala Asia ini kita bisa melihat gambaran daripada kualifikasi Piala Dunia atau pra Piala Dunia nanti ya teman-teman. Kita lihat betapa tim-tim dari dataran Mid East atau Timur Tengah ya, ini saat ini dengan memang karena mereka negara petrodolar seperti Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab ini ya, maju pesat ya teman-teman. Di luar itu juga mereka sepertinya potensinya memang body-bodinya ini memang imbang ya dengan pemain-pemain dari belahan dunia, kayak dari Afrika, Amerika Selatan sama Eropa ya. Kita lihat postur-posturnya pemain-pemain Timur Tengah saat ini. Begitupun kayak timnas kemarin kan yang kuat itu timnas Irak, Jordania, ini masuk semua ini kan. Irak, Jordania, kemudian Qatar. Ini tim-tim kalau kita lihat kemarin memang postur-postur daripada tim-tim ini badannya menjulang semua, tinggi badannya antara 185 cm, bobotnya di atas 80-an ya sampai 90 kiloan rata-rata. Yang jelas gambarannya kalau kita lihat kan kemarin seperti Iran, Qatar, Jordania, nah ini Irak, itu kan postur-posturnya memang tinggi besar. Selain itu juga mereka dibekali mempunyai kekuatan fisik yang luar biasa ya. Kalau teman-teman lihat all out ya, sekelas tim Asia yang memang jago goceannya udah sekelas negara-negara Amerika Selatan ya. Permainan kolektifnya udah sekelas negara-negara Eropa seperti Jepang juga digulung ya sama Irak ya. Di babak penyisihan dia digulung sama Irak. Kemudian sama Jordania juga kalah juga kan gitu kan. Korea Selatan kemarin juga kalah itu kan, Korea Selatan kalah, Jepang kalah. Semua ini tim-tim yang memang sebetulnya raksasa Asia sebelumnya ya. Tapi saat ini memang eranya Timur Tengah ya teman-teman. Iran, Jordania, Qatar, Irak, Saudi Arabia itu kayaknya memang ini gambaran secara umum ya teman-teman. Kalau kita lihat memang agaknya memang berat ya kalau kita lihat ke depannya untuk timnas kita untuk kemudian bersaing dengan tim-tim ini ya. Kalau kita lihat ya sepertinya memang berat kalau kita lihat dari segi permainan dan postur tubuh ya gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sekarang juga timnas kita kan memang punya keran naturalisasi ini teman-teman. Artinya kalau kita cuman mengandalkan pemain lokal pastinya akan susah. Karena memang harapan kita ini di pra Piala Dunia ya. Besar harapan kita. Bahwasanya di grup F ya teman-teman. Di grup F itu ada Irak, Vietnam dan
Filipina. Dan kita insya Allah kalau kita kemudian bisa lolos di babak selanjutnya dari fase grup di pra Piala Dunia, pastinya yang menunggu kita adalah tim-tim seperti Jordania, kemudian kayak Iran, Qatar ini kan kemungkinan, karena memang satu area kita kan. Nah ini artinya memang saat ini memang betul-betul dibutuhkan langkah yang cepat daripada PSSI untuk mengantisipasi hal tersebut ya. Kalau kita kemudian mengandalkan pemain-pemain lokal gitu kan, saya kok nggak begitu yakin ya teman-teman. Kalau kemarin lihat laga-laga Iran, kemudian yang Iran kan kemarin terakhir ketemu Jepang ya, Jepang Iran, terus kemudian Jordania, ada Irak, Qatar gitu kan. Karena mereka itu sepertinya nggak cuman saat ini nggak cuman ahli gocek bolanya juga bagus, tapi didukung postur tubuh yang tinggi besar. Kalau teman-teman lihat pemain Iran, dan kita nggak bisa menafikan itu. Artinya memang kita membutuhkan, memang keran naturalisasi ini memang kayaknya vital ya teman-teman. Sorry teman-teman, hujan ya kalau ada suaranya agak berisik. Ini sangat vital sekali keran naturalisasi ini. Dan kita nggak tahu memang seberapa serius ini sekarang PSSI kemudian untuk kemudian mempercepat kedatangan daripada Tom Haye, Ratnar Oratmangun, dan si Nathan Juaon ya, Nathan Juaon. Yang jelas ini Jaizes juga kita juga nggak tahu prosesnya sampai di mana, proses perpindahan daripada Federasi Belanda ke Federasi Indonesia. Yang jelas memang salah satunya memang harapan kita alternatif untuk kemudian lolos di pra Piala Dunia adalah cuma mendatangkan pemain naturalisasi, itu aja gitu kan ke depannya. Karena memang kalau yang dari naturalisasi ini kita lihat posturnya juga kayaknya nanti berimbang ya. Postur pemain naturalisasi kan rata-rata bodinya, tinggi badannya di atas 180. Kalau untuk pemain Indonesia jarang ya 180, biasanya antara 170, 175 itu udah tinggi. Tapi yang jelas kedepannya ini kan memang kita nggak tahu, karena memang saat ini kritis ya. Kita ini bertumburan sama hajatan besar di negara kita, yaitu pemilu ya, yang hari Rabu nanti tanggal 14 kita coblosan. Kita nggak tahu apa cuma satu putaran, kalau 2 putaran lebih rumit lagi gitu kan. Intinya saat ini kan memang kemudian DPR juga lagi reses gitu kan, baru mereka kayaknya aktif lagi DPR ini di tanggal 7 ya, di tanggal 7 ini kan bulan Februari, 7 Februari Maret ya. Sedangkan untuk pra Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia itu tanggal 21 teman-teman. Sepertinya juga saya ragu kalau kemudian program naturalisasi plus perpindahan daripada Federasi Belanda ke Indonesia untuk Ratnar Oratmangun, Tom Haye, dan Nathan Juaon ini akan selesai gitu kan. Saya agak pesimis, walaupun saya tetap berharap ya, karena tanpa kedatangan pemain-pemain ini saya pikir akan sangat berat untuk Indonesia kemudian ketemu Irak, ketemu Vietnam, dan ketemu Filipina. Nah saya rasa gitu kan, PSSI bergerak cepat ya gitu kan, untuk kemudian untuk menjaga peluang timnas kita ya gitu kan. Kalau kita lihat kan memang sekarang memang pilihannya banyak ya, karena sudah dimulai dengan kedatangannya Ivar Jenner, kemudian ada Justin Hubner, kemudian ada Rafael Struijk, Sain Patinama, dan Sandy Walsh. Pemain-pemain keturunan juga mulai sekarang banyak yang tertarik untuk bergabung untuk timnas kita. Dan yang sangat penting saat ini yang dibutuhkan adalah pemain-pemain yang memang posisinya sebagai penyerang, baik itu winger, attacking midfielder, ataupun sebagai striker gitu kan. Yang jelas kalau seperti yang saya ceritain kemarin sudah banyak ya, seperti taruh kata kalau untuk posisi striker ya, yang tertarik untuk bergabung di timnas tuh udah jelas ada Oleten Haromeni. Nah, ini lumayan ini kan, posturnya juga tinggi besar, fisiknya kuat, main bola atas kuat, usianya masih muda ya, 23 tahun Oleten Haromeni.
pemain kelahiran Nijmegen tahun 2000 nih oleh Ten Hag Roemeni ini. Nah ini oleh Ten Hag Roemeni ini saat ini kan lagi memperkuat salah satu klub ya, Liga Utama Belanda, yaitu Utrecht. Ada Dylan Nooladen. Dylan Nooladen nih striker di Top Os ya, klub divisi 2 Liga Belanda, Top Os. Dylan Nooladen juga masih muda, usianya sekitar 23 tahun. Nah, dan juga kalau kita lihat kan Dan Bergen ini juga striker, usianya masih muda sekitar 21 tahun. Kemudian kalau di sayap ada Ilya Salhab bagian kiri, kanan ada Melvin Manhoef. Tuh, banyak memang yang kemudian memang potensial kemudian untuk direkrut menjadi punggawa timnas merah putih, timnas Garuda kesayangan kita gitu kan. Dan saya rasa memang kita semua harus legowo gitu kan, kalau kemudian posisi-posisi tertentu memang harus diisi oleh pemain-pemain yang datang dari keturunan ya. Karena kalau menurut saya memang akan sangat sulit gitu kan, kalau kemudian kalaupun nanti kita bisa lolos ke babak selanjutnya di Piala Dunia nanti, tentunya PR kita di situ kita udah lihat di Piala Asia kemarin, tim-tim yang calon menunggu kita itu singa-singa semua ya. Irak, Qatar, Arab Saudi, Jordania, yang tampaknya untuk jinain tim-tim itu juga kalau kita cuma menggunakan pemain-pemain lokal pasti kayaknya kemungkinan besar kalah ya secara fisiknya. Itu memang luar biasa karena mereka juga sekarang dilatihnya oleh pelatih-pelatih dari Eropa ya. Seperti kalau Arab Saudi kan Roberto Mancini ya, itu kan fisiknya kayaknya mereka itu kayak kuda ya gitu, napas kuda ya. Mereka main kayak sekelas Iran, Yordania, Qatar tuh main 2 kali 45 menit kayaknya fight terus, kayaknya tenaganya juga nggak habis-habis. Dan fisiknya itu kalau kemudian senggolan, benturan, waduh. Belum lagi kalau crossing bola-bola atas tuh posturnya tinggi-tinggi banget itu mereka. Nah ini teman-teman, memang kita semua berharap ya pada PSSI agar betul-betul serius ini. Karena memang urgent ya untuk mendatangkan Tom Haye, Ratnaro Ratmangun, dan Nathan Juaon ini betul-betul ini ya. Karena memang kelemahan kita kan saat ini salah satunya yang paling fatal adalah sisi penyerangan ya gitu kan. Dari sisi penyerangan ini memang kurang banget gitu kan. Nah itu harapan kita teman-teman, tapi yang jelas kita lihat bisa mengambil hikmah dari Piala Asia kemarin yang berlangsung di Qatar, di mana Qatar jadi juaranya. Kita sudah tahu kalaupun nanti Indonesia bisa lolos dari Piala Dunia di grup F, yang paling realistis adalah sebagai runner up, tentunya di babak selanjutnya gitu kan, yaitu tim-tim dari Timur Tengah yang sekelas Iran, kemudian Qatar, Jordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab pastinya akan menunggu kita. Dan tentunya saya ingatkan lagi, kalau kemudian kita cuma menggunakan pemain lokal, tentunya peluang kita sangat kecil sekali. Apapun itu kita apresiasi teman-teman, ketika PSSI berusaha mendatangkan pemain-pemain keturunan, ini nggak lain dan bukan adalah untuk meningkatkan prestasi timnas kita di peringkatnya di FIFA, dan juga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata internasional, khususnya bidang sepak bola. Itu aja teman-teman. Jadi nggak perlu kemudian kita menarik-narik perbedaan, ini pemain lokal, ini pemain naturalisasi gitu kan. Semua berjuang untuk mengharumkan nama dan bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional teman-teman. Itu aja teman-teman. Dan juga kita harus legowo gitu kan. Walaupun saya juga senang lihat kalau yang main tuh orang pemain lokal gitu yang asli sini, tapi kita harus legowo gitu kan. Kita harus legowo, kita sepertinya juga harus memberikan kesempatan untuk saudara-saudara kita yang pemain-pemain keturunan, karena tanpa mereka pastinya saya yakin akan sangat susah. Nah kalau teman-teman punya analisa yang lain silahkan gitu kan. Karena kemarin udah terbukti ya, sekelas Jepang gitu kan, yang memang kelasnya udah kelas-kelas dunia, world class kan. Jepang itu organisasi permainannya udah luar biasa. Kolektivitas tim-tim Eropa, gocekan bolanya, kemampuan individunya sekelas negara-negara di Amerika Selatan. Itu pun juga tumbang ya.
seperti Jepang, Korea di tangan negara-negara Timur Tengah yang notabene nanti kalau timnas kita, timnas kesayangan kita bisa lolos dari grup F untuk di babak selanjutnya di pra Piala Dunia, tentunya sudah ditunggu sama negara-negara Timur Tengah tersebut pastinya. Dan ini memang kita boleh berharap banyak, saya sendiri pun berharap banyak bisa lolos ke putaran final Piala Dunia, dan itu jalan satu-satunya adalah dengan program naturalisasi untuk saat ini gitu kan. Untuk jangka panjang lain ceritanya gitu kan. Nah itu aja teman-teman. Kalau teman-teman punya analisa yang lain silahkan kok taruh di kolom komentar. Matur nuwun, salam seduluran dari saya Bung Wijanarko dari Yogyakarta.